Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi binikmatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan salah satu rukun Islam yang wajib dan menjadi amanah serta tanggung jawab bagi umat Islam, yakni puasa atau siam. Puasa sebagaimana yang telah kita bahas, seperti biasanya, itu adalah salah satu dari kewajiban yang sudah tertuang di dalam Al-Quran. Bukti ayatnya di dalam Quran surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa dikhususkan bagi orang-orang yang beriman, yang memiliki tujuan agar yang melaksanakan puasa bertambah ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah, puasa sebagaimana yang telah dijelaskan dalam beberapa hadis, kemudian di dalam Al-Quran, bahkan dalam hadisnya Rasulullah SAW dijelaskan, wasyiyamu junnatun, puasa itu benteng. Lalu mengapa puasa kemudian menjadi benteng? Hal ini menarik untuk kita bahas, untuk kita kaji. Kalau kita lihat dan kita telisik lebih jauh, puasa diambil dari bahasa Arab saum atau siam, yang bermakna menahan diri. Lalu apa yang ditahan? Salah satunya adalah menahan rasa haus dan rasa lapar. Namun Ibnu Hajar Al-Asqalani bersepakat, menyatakan bahwa ulama sudah bersepakat bahwa puasa tidak hanya persoalan fisik saja, menahan rasa haus dan lapar, namun puasa juga menahan diri dari godaan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu, apa kaitan puasa dengan pembentukan etika dalam politik? Ini menarik untuk kita bahas. Mengapa demikian? Tahun-tahun ini, beberapa kemudian tahun depan, kita akan memasuki momen-momen kontestasi politik yang cukup meriah di tahun 2024. Nah, hari ini di tahun 2023 kita diawali dengan puasa. Nah, karenanya perlu ada pembelajaran yang kita ambil di dalam pelaksanaan puasa tahun ini untuk menghadapi momentum kontestasi politik di tahun 2024. Bagaimana politik yang akan kita bangun nanti adalah politik-politik yang mengarah kepada etika serta moralitas. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada ungkapan yang menyatakan begini, akhlak yang baik akan membuat manusia dalam sosialnya juga baik, dan akhlak yang buruk atau etika yang buruk akan juga membuat manusia dalam bersosialnya juga buruk. Politik adalah bagian dari dinamika sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Karenanya ada etika yang harus dijunjung tinggi di dalam pelaksanaan politik, baik dia yang mengarungi politik atau dia yang bermain dalam dunia politik. Dalam etika politik yang baik, ada 3 hal yang perlu dipahami betul-betul. Yang pertama itu adalah prinsip etika politik yang mengarah kepada moralitas. Misalnya, dalam pelaksanaan bulan puasa, bisa saja orang Islam memilih untuk tidak berpuasa, dan itu tidak akan mendapatkan justifikasi apapun dari siapapun. Terlebih kita hidup di daerah yang heterogen misalnya, yang penuh dengan keberagaman, yang tidak hanya orang Islam saja, namun ada saudara-saudara kita dari umat agama yang lain. Tapi karena prinsip moralitas yang ada di dalam diri kita, maka kita tetap melaksanakan bulan puasa itu. Meskipun seandainya kita tidak berpuasa, kita akan berusaha untuk tetap tidak menampakkan diri bahwa kita sedang tidak berpuasa, tapi kita tetap berusaha menampilkan sisi bahwa kita adalah orang yang sedang melaksanakan puasa. Ini adalah prinsip moralitas, memiliki tanggung jawab amanah bahwa politik bukan hanya pada persoalan kekuasaan, tapi persoalan memahami bahwa tindakan-tindakan yang diambil adalah tindakan-tindakan yang mesti mengarah pada sisi moralitas.
Nah, moralitas ini dapat dibangun, prinsip moralitas dapat dibangun sehingga etika politiknya menjadi baik, yaitu momentumnya pada tahun ini, pada bulan puasa Ramadan tahun 1444 Hijriah ini. Puasa melatih kita untuk menjunjung tinggi nilai moralitas serta tanggung jawab dan amanah sebagai umat Islam, bahwa puasa adalah perintah yang wajib dan moralitas adalah penyeimbang di dalam kehidupan kita bersosial. Pemirsa yang dirahmati Allah, yang kedua, prinsip yang kedua etika politik yang baik adalah prinsip inklusif. Inklusif itu menghargai atau memahami serta menghormati perbedaan sudut pandang. Kalau kita lihat, kontestasi dalam politik itu adalah keniscayaan. Tidak bisa kita hindarkan. Baik yang dari skala level nasional maupun skala daerah. Semuanya adalah keniscayaan. Perbedaan-perbedaan dalam politik itu juga keniscayaan. Misalnya dalam perbedaan pilihan, perbedaan dukungan, dan lain sebagainya. Maka ada sebuah ungkapan yang menyatakan begini, wala yazalul mukhalifin, yang artinya perbedaan itu adalah keniscayaan. Maka manusia dituntut untuk senantiasa inklusif, baik dalam berpikir maupun dalam bertindak. Dia betul-betul mencair, dia betul-betul universal, dia betul-betul umum, sehingga perbedaan-perbedaan apapun yang dia temui, dia tetap menghormati. Perbedaan-perbedaan apapun yang ada di depannya, dia senantiasa menghargai. Nah, ini adalah prinsip inklusif yang bisa diambil sisi pelajarannya selama pelaksanaan bulan puasa Ramadan. Misalnya begini, dalam pelaksanaan bulan puasa, prinsip inklusif yang bisa kita lihat adalah ketika kita berpuasa, maka pasti ada juga manusia atau umat Islam juga yang tidak berpuasa, ataupun orang lain non-muslim yang tidak berpuasa. Namun secara kesadaran moral, karena moralnya sudah terbentuk di awal tadi, dengan kesadaran moralnya, karena dia kemudian memiliki prinsip inklusif, secara tidak langsung dia akan menutup atau membatasi gerainya atau rumah makan yang dia miliki untuk dijadikan tempat membatalkan puasa. Secara tidak langsung dia tutupi gerainya, kemudian kehidupan sosial tetap berjalan seperti biasa, tapi kemudian dia tutupi. Dan yang tidak berpuasa menghormati itu. Mereka tidak akan makan atau meminum di depan orang-orang yang sedang melaksanakan puasa. Itu karena kesadaran moralitas yang secara tidak langsung terbangun di dalam dirinya. Kenapa? Ada prinsip inklusif dalam pikiran serta tindakannya. Kemudian yang tidak berpuasa juga tidak akan tiba-tiba mendatangi rumah makan. Kenapa? Karena dia merasa ada beban moral yang sedang dia tanggung, sehingga tetap dia jalankan. Nah, prinsip inklusif seperti ini, perbedaan sudut pandang seperti ini adalah keniscayaan, tapi sebagai umat Islam dan Islam sebagai ajaran yang universal tentu harus memahami itu, harus menghargai itu. Tidak berarti kemudian karena hari ini momentumnya adalah bulan Ramadan, kita tutup semua rumah makan, kita tutup semua toko. Tidak begitu juga. Tapi tetap berjalan seperti biasa, yang berpuasa tetap berpuasa, yang tidak berpuasa menghormati yang berpuasa. Nah, ini adalah prinsip inklusif. Dan yang ketiga, pemirsa yang dirahmati Allah, yang ketiga adalah prinsip silaturahim. Maka politik tidak hanya bicara pada soal kekuasaan, tapi juga berbicara pada soal menyambung tali kasih sayang. Kenapa? Biasanya ketika kita memilih sesuatu, memilih dukungan atau apapun bentuknya, terkadang kita juga tidak mengenali orangnya. Bukan kerabat kita, bukan teman kita, bukan saudara sedaerah kita, ataupun bukan siapa-siapa. Kita tidak pernah mengenalnya, kita tidak pernah berbicara dengan objeknya. Namun kita pilih, kita dukung. Tapi kemudian ketika memilih dan kita dukung, kita merasa dekat, kemudian kita merasa kenal. Nah, ini adalah prinsip silaturahim, menyambung tali kasih sayang. Bahkan dalam satu rumah, terkadang terjadi juga perbedaan-perbedaan pilihan dalam politik, dan itu adalah keniscayaan. Sehingga prinsip silaturahim betul-betul harus menjadi nilai atau value di dalam etika dalam berpolitik. Dalam artian begini, ketika pelaksanaan politik yang kita kuatkan adalah bukan perpecahannya, namun bagaimana hidup harmonisasi meskipun dalam perbedaan-perbedaan yang kita ambil. Kemudian menyambung tali silaturahim. Kita kenal kemudian dengan A, kita kenal kemudian dengan B, kita dekat kemudian dengan C.
tanpa kita saling menjustifikasi satu sama lain. Ini adalah prinsip-prinsip silaturahim. Sama seperti bulan Ramadan. Kalau sudah tiba bulan Ramadan, maka kerabat yang jauh kemudian datang. Bahkan ketika bekerja di luar negeri, yang dia pikirkan bagaimana caranya pulang untuk bertemu dengan kerabat. Kemudian ketika pelaksanaan bulan Ramadan juga akan kita temui di sekeliling kita, buka bersama. Dari satu sekolah, kemudian satu kampus, satu daerah, satu kenalan, seterusnya sama-sama melaksanakan buka puasa bersama. Hal ini adalah bentuk prinsip silaturahim yang barangkali bisa kita kuatkan selama pelaksanaan bulan Ramadan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa bukan hanya melatih fisik saja, namun juga melatih kekuatan rohani kita. Karena puasa berarti menahan, maka yang kita tahan dalam momentum politik nanti adalah sifat-sifat manusiawi, sifat dendam, sifat marah karena perbedaan, sifat pendengki dan seterusnya. Itu kita latih di dalam pelaksanaan bulan Ramadan ini. Sehingga inti sari puasa Ramadan itu tidak hanya kita mendapatkan haus dan lapar saja, tapi kita mendapatkan pendidikan, pembelajaran yang bisa kita implementasikan, bisa kita aktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga harmonisasi dalam kehidupan kita senantiasa terjaga berkat ketaatan kita serta ketakwaan kita dalam rangka mengambil pembelajaran di bulan Ramadan betul-betul kita ambil dengan baik. Demikian dapat saya sampaikan. Hadanallahu iyyakum ajmain. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.